Kevin Dix, kakak saya senang saya gabung timnas Indonesia. Kevin Dix mengungkapkan kakaknya akan senang jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu saat ini disebut-sebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia WNA. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNA. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Denny van Laar. Selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Football Premier tersebut juga sempat menyebut nama oleh Romani. Sejalan dengan kabar itu, Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Ex Fiorentina itu mengakui PSSI sudah menghubunginya, namun ia masih memikirkan tawaran tersebut. Mereka pihak Indonesia pasti sedang berusaha dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan, kata Dike, dikutip dari Bold, Jumat 4 Oktober 2024. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, imbuh pemain bernama lengkap Kevin Dix bakar besi itu. Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNA. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, sang pemain mengakui kakaknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ungkap Kevin. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakak saya yang lahir di sana, papar Kevin. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, tambah pemain berusia 27 tahun tersebut. Jadwal Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan tandang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berikut jadwal Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Indonesia bakal melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan tersebut dihelat di Stadion Nasional Bahrain pukul 23 WIB. Laga ini dipastikan tidak akan mudah bagi Indonesia, sebab Bahrain juga mengusung misi meraih poin penuh guna mendongkrak posisi klasemen. 5 hari setelahnya, tepatnya 15 Oktober tahun 2024, Indonesia akan menantang Cina. Duel tersebut tersaji di Stadion King Daoyot Football pukul 19 WIB. Pertandingan tersebut juga tidak mudah bagi anak asuh Shin Tae-yong. Stamina Orlando Ari dan kolega diuji dalam laga tersebut. Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C. Skuad Garuda mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan yang dilalui. Adapun Bahrain berada di tempat ketiga grup C dengan raihan 3 poin dari 2 laga. Bahrain sebelumnya sukses mengalahkan Australia 1-0. Lalu, Bahrain takluk dari Jepang dengan skor 0-5. Sementara itu, Cina saat ini berada di dasar klasemen grup C. Cina belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Cina sebelumnya takluk dari Jepang dengan skor 0-7. Di laga kedua, Cina ditekuk Arab Saudi 1-2. Bahrain vs Indonesia. Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Stadion Nasional Bahrain. Kick-off 23 WIB. Cina vs Indonesia. Selasa, 15 Oktober tahun 2024. Stadion King Daoyot Football. Kick-off 19 WIB. Menerka posisi ideal Eliano Reinders di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya 2 amunisi baru yaitu Eliano Reinders dan Mees Hilgers saat melawan Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hilgers memang jadi sosok yang ramai jadi pembicaraan selama proses naturalisasi berlangsung. Sedangkan Eliano dibicarakan karena merupakan adik dari pemain AC Milan dan Timnas Belanda Tijani Reinders. Sejatinya profil Eliano tidak kalah menarik. Ini karena pemain PSV Zwolle itu tipe pemain serba bisa. Artinya bisa bermain di sejumlah posisi berbeda. Berdasarkan data Transfermarkt, Eliano berposisi asli sebagai bek kanan. Ia juga bisa bermain sebagai winger kiri dan gelandang serang. Namun dalam wawancara di YouTube Piusa Nugraha, Eliano mengaku sebenarnya lebih senang bermain di posisi gelandang atau winger. 2 posisi ini yang juga kemungkinan akan diisi oleh Eliano bersama Timnas Indonesia.
Hal ini dikarenakan pelatih Shin Tae-hyung ingin menambah kualitas di lini serang tim Garuda. Timnas Indonesia butuh lini serang yang lebih menggigit untuk terus menyajikan kejutan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Aliano berpotensi main sebagai winger kiri. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki kecepatan, kelincahan, dan keberanian untuk melewati lawan. Di posisi ini, memang ada Ragnar Oratmangun, namun pemain FC Vidender itu bisa diplot sebagai false nine jika ST memilih untuk memainkan Aliano sebagai starter saat melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Posisi sebagai winger kiri paling masuk akal, karena STI juga hampir tidak pernah memakai taktik, di mana ada pemain yang diplot sebagai gelandang serang, sementara di lini tengah timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka yang kuat dalam duel perebutan bola, dan visi bermain ciamik seperti Tom Haye, Ivar Jenner, atau Nathan Chuan. Amia Udero diminta gantikan Maarten Paes efek cedera. Maarten Paes cedera jelang melawan Bahrain. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang meminta kiper Como tahun 1907, Amia Udero, memperkuat timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, kiper sekelas Amia Udero dibutuhkan untuk melapis Maarten Paes mengawal gawang timnas Indonesia. Setelah Maarten Paes mengalami cedera jelang laga, lanjutan Major League Soccer MLS tahun 2024. Kamis 3 Oktober 2024 pagi WIB, mayoritas pencinta sepak bola tanah air dilanda kepanikan. Mereka khawatir akibat cedera yang dialami. Maarten Paes gagal gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain 10 Oktober tahun 2024 dan Cina 15 Oktober tahun 2024. Jika Maarten Paes cedera, timnas Indonesia otomatis hanya bisa mengandalkan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata atau memanggil satu kiper lain di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 demi menggantikan posisi Maarten Paes, seperti yang sudah disinggung di atas. Di kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia membutuhkan kiper sekelas Maarten Paes yang dapat ditemukan dalam diri Amia Udero. Sebelumnya, banyak pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika PSSI menaturalisasi Amia Udero. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang kecewa terhadap pernyataan ayah Amia Udero, Edi Mulyadi, pada tahun 2021. Saat itu, Edi mengatakan sebuah mimpi jika Amia Udero memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul di saat Amia Udero menjadi kiper reguler klub Serie A Sampdoria, sedangkan timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekadar lolos ke Piala Asia. Ketika timnas Indonesia naik level lolos Piala Asia 2 edisi beruntun dan mengintip peluang main di Piala Dunia tahun 2026, banyak dari pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika Amia Udero didatangkan PSSI.